Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, yang kita memujinya, memohon pertolongan kepadanya, memohon ampun kepadanya, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kita dan dari keburukan amal-amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tak seorang pun dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tak seorang pun mampu memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, berikan rahmat, keselamatan serta barokah kepada junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya semuanya, adapun setelah itu. Amin Allahumma amin. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah malam Jumat ini saya membawakan tausiah yang berjudul Ketika Kemiskinan Menjadi Jalan Menuju Pelukan Allah Subhanahu wa taala. Wahai jiwa yang sering lupa pada hakikat hidup, tahukah engkau bahwa kemiskinan bukanlah aib, tapi ujian yang membuat sebagian hamba Allah menangis lebih banyak di sajadah dan tersenyum lebih sedikit di hadapan manusia. Wahai saudaraku, ada masa dalam hidup di mana manusia terlihat kuat dari luar, tapi di dalamnya tersimpan badai yang tak pernah berhenti. Ada orang yang berjalan tegak, tapi sesungguhnya lututnya gemetar, menahan berat beban yang tak terlihat. Ada orang yang tersenyum di depan manusia, tapi sujudnya basah oleh air mata yang hanya Allah yang tahu asalnya. Dan mungkin engkau adalah salah satu dari mereka. Wahai saudaraku, Allah telah mengingatkan dalam kitabnya bahwa setan menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan, padahal di tangan Allah lah seluruh rezeki ditulis. Dan Rasulullah SAW telah mewasiatkan bahwa orang miskin yang sabar akan memasuki surga lebih cepat daripada orang kaya yang dihisap harta-hartanya. Padahal Al-Quran telah memanggil, infakkanlah untuk kedua orang tuamu, kerabatmu, anak yatim, orang miskin dan musafir yang kehabisan bekal. Quran Surat Al-Baqarah 215. Sungguh bukan jumlahnya yang Allah lihat, tapi hatimu, apakah ia hidup atau telah mengeras seperti batu. Dan Rasulullah SAW pernah berdoa, Ya Allah, hidupkanlah aku dalam kemiskinan, wafatkanlah aku dalam kemiskinan, dan bangkitkanlah aku bersama orang-orang miskin. Betapa indahnya hati itu yang memandang kemiskinan bukan sebagai beban, tapi sebagai pintu kemuliaan. Wahai jiwa yang sedang diuji, adakah yang lebih menyakitkan daripada melihat kebutuhan datang bertubi-tubi, sementara kemampuanmu begitu sedikit? Adakah yang lebih perih daripada menjadi kepala keluarga yang harus kuat, padahal ia sendiri butuh disanggah? Adakah yang lebih menusuk daripada menginginkan sesuatu yang halal, tapi tak mampu membelinya, bukan karena malas, tapi karena hidup memang belum berbaik hati? Engkau berjalan menahan lapar, tapi tetap mengucap Alhamdulillah. Engkau menahan sedih, tapi tetap mengucap Hasbunallah. Engkau menahan kecewa, tapi tetap mengucap Inna ma'al usri usra. Betapa kuat engkau, meski engkau sendiri sering tak menyadarinya. Ada orang yang diuji dengan harta agar terlihat apakah ia bersyukur. Ada orang yang diuji dengan kemiskinan agar terlihat apakah ia bersabar.
Dan ketahuilah, sabar dari orang miskin lebih tinggi nilainya di sisi Allah daripada syukurnya orang kaya. Mengapa? Karena sabar itu pahit, karena sabar itu menahan, karena sabar itu melukai hati, karena sabar itu memaksamu untuk tetap berdiri di saat engkau ingin rebah, ingin sekali rebah. Namun pahit itulah yang menjadikannya manis di sisi Allah. Wahai saudaraku yang sedang memikul beban, kemiskinanmu bukan dosa, kesusahanmu bukan hukuman, kesempitanmu rezekimu bukan tanda bahwa Allah menjauh. Tidak pernah begitu. Seringkali Allah justru paling dekat ketika engkau paling kesepian. Allah paling hadir ketika engkau merasa sendirian. Allah paling sayang ketika engkau merasa terluka. Karena kesedihanmu adalah doa tanpa kata, tangismu adalah zikir yang tidak terdengar telinga manusia, dan pasrahmu adalah ibadah paling tinggi nilainya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, aku diperintah untuk mencintai orang-orang miskin, dan beliau benar-benar memuliakan mereka. Beliau duduk bersama mereka, beliau menghormati mereka, beliau tersenyum kepada mereka, beliau merangkul mereka seakan mengatakan, kalian tidak kurang apa-apa, kalian hanya lebih banyak bersabar daripada orang lain. Bahkan beliau berdoa, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Jika Rasulullah SAW ingin bersama orang miskin, maka engkau, wahai saudaraku yang sedang diuji, adalah orang yang dekat dengan hati beliau. Bayangkan hari ketika engkau berdiri padang mahsyar, manusia menggigil ketakutan, matahari membakar kepala, dan amal-amal dihisap satu persatu. Orang kaya ditahan, diperiksa, diminta pertanggungjawaban atas setiap rupiah, setiap emas, setiap detik kenikmatan dunia. Sementara itu, engkau yang dulu menahan lapar, engkau yang dulu menahan malu, engkau yang dulu menahan sedih, engkau yang dulu menahan segala keinginan, akan dipanggil oleh suara malaikat. Wahai hamba Allah yang sabar, masuklah ke surga tanpa hisab. Amin, Allahumma amin. Engkau berjalan melewati jutaan manusia tanpa ditahan, tanpa ditanya, tanpa diperiksa. Itulah hadiah dari air mata yang dulu jatuh tanpa suara. Wahai saudaraku, jika hari ini engkau menangis karena kehidupan terasa berat, biarkanlah dirimu menangis. Air mata tidak mengurangi kehormatanmu, justru ia menambah kemuliaanmu. Jika hari ini engkau merasa tidak dihargai dunia, ketahuilah bahwa Allah sedang mempersiapkan kedudukan untukmu di akhirat yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Dan jika hari ini engkau merasa kalah, ingatlah bahwa dunia memang bukan tempat untuk menang, tapi tempat untuk bertahan. Karena kemenangan sejati baru datang ketika engkau melangkah masuk ke surga. Maka bangkitlah wahai engkau yang kuat, karena hanya jiwa-jiwa yang terpilih yang diberi ujian seberat ini. Bangkitlah, bukan karena hidupmu mudah, tetapi karena Allah tidak akan membiarkanmu jatuh tanpa alasan yang mulia. Bangkitlah karena engkau tidak sedang dihina, engkau sedang ditempa. Bangkitlah karena suatu hari nanti ketika engkau melihat balasan dari sabarmu, maka tetaplah bersabar. Bukan karena hidupmu ringan, tapi karena Allah memperhatikanmu. Tetaplah tegar, bukan karena engkau kuat, tapi karena Allah meneguhkanmu. Tetaplah berharap, karena harapanmu itu sendiri sudah dicatat sebagai ibadah. Dan suatu hari nanti, ketika semua kisah hidupmu diputar kembali, ketika semua tangismu diperlihatkan, ketika semua sabarmu ditimbang, engkau akan berkata sambil tersenyum, ya Allah, ternyata semua luka yang dulu aku tanggung adalah jalan menuju surgamu. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah tausiah singkat ini saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat terkhusus buat diri saya dan saudaraku semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.